Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita cek dulu kondisi kelasnya ya. Untuk meja dan bangkunya apakah sudah nyaman posisinya? Nyaman. Kabel-kabelnya apakah sudah aman? Aman. Aman ya. Untuk pencahayaannya bagaimana? Sudah pas atau keterangan? Sudah pas. Suhu ruangannya terlalu dingin atau terlalu panas? Tidak cukup. Ya, oke, aman ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya ada jargon nih untuk meningkatkan semangat kita pada pagi hari ini. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian bilang pagi luar biasa. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Untuk memulai kegiatan pada hari ini ada baiknya kita dahulukan dengan berdoa ya. Silakan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya ya. Adakah yang tidak masuk? Masuk Hadir semua ya. Alhamdulillah semuanya hadir dan dalam keadaan sehat. Sebelum memulai kegiatan, karena pada hari ini saya pembelajarannya hanya materi, silahkan laptopnya untuk dimatikan ya, di shutdown. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya adalah Irnanda Sabila Rizky. Saya dari Yayasan Budi Mulia. Saya adalah instruktur kalian untuk kelas multimedia pada hari ini. Saat ini saya aktif mengajar sebagai guru di SMA IT Bina Pekerti. Untuk kontak saya bisa dihubungi WhatsApp atau telepon ya di bawah ini 0813 1503 4198. Dan emailnya ada irnandasabila15@gmail.com. Ada pertanyaan? Ada ya. Nah, karena di kelas ini saya baru pertama kali mengajar, saya ada safety induction and rules-nya, peraturan sendiri untuk di kelas ini ya, karena kelas ini adalah kelas multimedia. Pertama adalah matikan HP. Silakan HP-nya di silent dulu. Kalau misalnya ada telepon, mau mengangkat telepon boleh, tapi sebelumnya izin dulu ya. Yang kedua dilarang berisik ya, diharap tidak mengganggu yang lain, tidak berisik agar tidak mengganggu konsentrasi yang lain. Ketiga dilarang membawa makanan dan minuman karena kelas ini banyak instalasi listrik ya, karena akan berbahaya kalau misalnya makanan dan minuman itu berjatuhan. Keempat dilarang tidur. Nah, kalau misalnya ngantuk, silahkan bisa izin ke toilet untuk membasuh muka. Kelima dilarang merokok ya. Di dalam kelas dilarang merokok. Nanti kalau sudah selesai kegiatan pembelajaran silakan merokok di luar kelas bagi yang merokok. Yang keenam ada jalur evakuasi di luar, ada tangga darurat setelah keluar kelas ini karena dikhawatirkannya ada bencana alam yang tidak disangka-sangka, silakan bisa keluar lewat jalur evakuasi di sebelah kanan. Nah, yang terakhir ini yang paling penting ya, tidak boleh ada kabel yang terlalu menumpuk. Ya, karena akan mengakibatkan korsleting listrik dan berbahayanya lagi adalah terjadi kebakaran ya. Tidak ada ya kabel yang menumpuk. Oke, aman semua ya. Nah, sebelumnya saya mau perkenalin dulu nih sama materi yang akan kita pelajarin hari ini. Siapa di sini yang suka jalan-jalan? Saya Pak, seneng ya jalan-jalan ya, melihat pemandangan, melihat pemandangan alam gitu ya. Nah, ketika jalan-jalan siapa di sini yang suka sambil selfie? Saya. Semua ya, kira-kira kayak gitu ya. Oke. Nah, ketika kalian selfie pakai HP, pakai kamera di situ ya. Kira-kira kalian tahu nggak HP memori yang hasil foto dan hasil video yang kalian ambil itu disimpannya di mana? Di memori kah? Di memory card ya? Di galeri ya, benar, di memory card. Nah, kalau kalian perhatikan ya, memory card di HP dengan di kamera itu berbeda ya ukurannya dan fungsinya, size-nya juga berbeda-beda. Oke, pada hari ini kita masuk ke materi media penyimpanan dengan kode unit J591.200.010.01.
yaitu melakukan ekspor hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan. Jadi sebelum kalian membuat video, nah kalian harus tahu dulu nih media penyimpanan itu ada apa aja sih, gitu ya. Oke, roadmap untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, programnya adalah multimedia mudah ya. Dengan kode ini 7.EJ.511.200.010.01 yaitu melakukan ekspor hasil editing menjadi file video dengan format yang diperlukan atau ekspor to media. Nah, pokoknya adalah melakukan ekspor to media yang akan digunakan. Dan media penyimpanan, materinya adalah media penyimpanan yang akan digunakan itu ditentukan media penyimpanannya apa, sehingga muncullah judul kegiatan pembelajaran pada hari ini yaitu cara menentukan penyimpanan hasil ekspor video yang akan digunakan. Nah, tentunya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada tujuan dan manfaatnya ya. Untuk tujuannya yaitu setelah kalian selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara menentukan media penyimpanan yang digunakan berdasarkan hasil editing video dengan format yang diperlukan. Manfaatnya yaitu setelah selesai mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan cara menentukan media penyimpanan yang digunakan berdasarkan hasil editing file video dengan format yang diperlukan. Nah, tadi saya udah singgung sedikit ya tentang apa itu, tentang bagaimana kalian ambil foto, video, disimpan di mana, memory card. Nah, itu kan berkaitan dengan media penyimpanan. Tapi sebenarnya apa? Di sini ada yang tahu nggak sih apakah itu media penyimpanan? Ada yang bisa menjawab? Silakan acungkan tangan dan nama. Anissa. Ya, silakan Anissa. Apakah itu media penyimpanan? Media penyimpanan itu mungkin sejenis tempat menyimpan data apapun itu, kayak foto, video dan sebagainya. Oke, jawabannya sudah bagus. Beri tepuk tangan untuk Anissa. Ya, bagus ya jawabannya. Nah, lebih lengkapnya, media penyimpanan itu adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat tersebut. Sampai sini apakah ada yang mau nanya? Bu, Ya, namanya siapa? namanya Hadi Bu. Ya, silakan. Saya mau nanya Bu, itu kan ada data digital ya? Ya. Data digital itu apa ya Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Data digital itu adalah sebuah format file data yang mewakili jenis data tersebut. Contoh misalnya file audio, berarti data digitalnya berupa MP3. Kalau video, audio ya tadi ya MP3. Kalau video berarti data digitalnya berupa MP4. Kalau foto JPG, kalau teks berupa dokumen dan lain sebagainya. Bisa dimengerti? Ya Bu, paham Bu. Nah, jenis-jenis media penyimpanan itu ada 3 ya, bisa dilihat di sini. Yang pertama ada penyimpanan data magnetik, kedua ada penyimpanan data optikal, ketiga ada penyimpanan data awan. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, teman-teman, warna yang pertama, kedua dan ketiga itu ada perbedaannya. Kira-kira apa perbedaannya? Nah, kita lihat di slide selanjutnya ya. Nah, pertama ada penyimpanan data magnetik atau magnetic disk. Itu media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan data sekunder. Nah, penyimpanan data magnetik ini paling banyak dipakai pada sistem komputer yang modern. Nah, tentunya penyimpanan data magnetik ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu kapasitas datanya yang disimpan oleh media penyimpanan data magnetik ini dia lebih besar dari media penyimpanan lainnya. Nah, kenapa dia kalau datanya lebih besar dia lebih mahal? Karena kan ukuran size-nya, ukuran fisiknya itu dia bertambah. Dengan bertambah itu dia makanya harganya lebih mahal. Nah, kekurangannya yaitu tadi dia harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Nah, bisa dilihat di sini ya, ada jenis-jenis penyimpanan data magnetik yaitu floppy disk atau disket, hard disk, flash disk dan memory card. Nah, di sini saya ada membawa contoh-contohnya. Nah, yang pertama nih ada hard disk. Kalau di sini dilihat itu adalah hard disknya yang internal ya, ini sudah tertanam langsung ke dalam perangkatnya. Kalau yang biasa digunakan oleh teman-teman semua ini adalah hard disk yang eksternal ya. Yang kedua ada flash disk. Nah, ini ada contohnya juga nih.
flash disk. Dia ada tipe-tipenya ya. Ada yang USB tipe A yang seperti ini dan USB tipe C yang seperti ini. Nah, ini juga fungsinya jenis-jenisnya tergantung dengan kebutuhannya, fungsinya masing-masing orang. Yang keempat ada memory card. Nah, ini yang tadi yang di awal ya. Kalau kalian tadi menjawab memory card untuk penyimpanan HP dan kamera itu berbeda, nah yang saya bawa ini penyimpanan untuk HP ya. Dia lebih kecil secara fisiknya. Nah, kalau size-nya ini tergantung kebutuhan juga. Kalau yang kamera dia secara fisik dia ukurannya lebih besar dibandingkan memory card yang untuk HP. Ya, selanjutnya yaitu penyimpanan data optikal. Nah, penyimpanan data optikal adalah media untuk menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Nah, sama kayak tadi ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk media penyimpanan optikal, kelebihannya itu dia beratnya lebih ringan dibandingkan media penyimpanan magnetic disk ya, atau media penyimpanan magnetik. Kekurangannya adalah kapasitasnya atau memorinya dia itu lebih kecil dibanding magnetic disk ya, karena tadi yang saya bilang meskipun dia secara fisik lebih ringan, tapi dia tidak bisa menyimpan memori yang lebih besar dibandingkan magnetic disk. Dan resiko rusaknya untuk media penyimpanan optikal ini dia lebih besar karena saya bawa nih ya medianya. Di tengahnya kalau kalian lihat itu ada kode lingkaran yang bertumpuk. Nah, ini adalah kode biner untuk membaca data yang tersimpan di media penyimpanan optikal ini. Kalau misalnya dia tergores, maka sudah hilang datanya, tidak bisa terbaca. Nah, jenis-jenisnya ini ya, ada CD, ada CD-ROM, ada CD-RW, dan DVD. Yang sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya. Ya, namanya siapa? Nama saya Ahmad. Saya Ya, mau bertanya ya. tentang perbedaan CD-ROM dan CD-RW. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, ya. Sebelumnya saya jelasin dulu ya. CD itu ada jenis-jenisnya, ada CD, ada CD-ROM, dan CD-RW. Perbedaannya apa sih? Kalau CD ini dia size penyimpanannya lebih besar dan dia bisa lebih lama menyimpan data yang kita masukkan ke dalam media penyimpanan ini. Kalau CD-ROM, file yang kita simpan di CD-ROM ini dia tidak bisa kita copy, tidak bisa juga kita hapus. Jadi media file yang disimpan di sini itu permanen. Kalau misalnya kalian nih beli kulkas, beli TV, alat elektronik, biasanya di buku petunjuknya udah ada CD-nya kecil ya. Kalau kalian memperhatikan, nah CD-nya itu berisi petunjuk penggunaan dan dia di dalamnya itu filenya tidak bisa di copy, tidak bisa di delete, jadi permanen. Itu untuk yang CD-ROM. Kalau CD-RW dia sama dengan CD, tapi kalau CD-RW ini dia size-nya lebih kecil. Jadi size-nya lebih kecil dibandingkan CD, tapi fungsinya sama. Datanya juga sama-sama bisa di copy, bisa di delete juga. Nah, semakin berkembangnya zaman, nah ada inovasi baru yaitu DVD. Dia menyimpannya lebih besar lagi dibandingkan CD yang ini. Paham ya? Paham. Dilanjut ya. Nah, yang ketiga nih, tadi perbedaan warna itu jawabannya ada di sini. Cloud storage, yaitu penyimpanan awan. Dia adalah media penyimpanan yang masih tergolong baru ya, karena dia bersifat online. Nah, sifat online-nya ini yang membedakan dengan dua penyimpanan yang tadi. Dia tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena dia menggunakan penyimpanan yang disimpannya itu pada internet. Nah, tentunya memori penyimpanan awan cloud storage ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya yaitu dia tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Tidak seperti tadi ya, hard disk ada fisiknya, kondisi jelas secara fisiknya ya, media penyimpanannya CD. Nah, kalau cloud storage ini dia tidak ada fisiknya, berupa fisiknya tidak ada. Itu kelebihan dia. Kekurangannya adalah dia sering terjadi kesalahan server dengan resiko data yang akan hilang juga seiring dengan koneksi datanya. Jadi kalau misalnya kita menyimpan data pada cloud storage, misalnya kita pada saat mengupload file itu ke dalam cloud storage itu sinyalnya tiba-tiba hilang,
maka file itu juga akan hilang atau tidak berhasil untuk di-upload. Jadi tidak ada di dalam memori penyimpanan awan. Ya. Nah, jenis-jenisnya itu ada 4 ya. Ada OneDrive, Dropbox, iCloud, dan Google Drive. Kalau OneDrive itu dia sudah terintegrasi langsung dengan Microsoft. Jadi kalau kalian beli laptop itu sudah ada penyimpanan OneDrive-nya, tinggal disinkronasi aja. Kalau Dropbox, nah ini biasanya lebih friendly nih. Dia biasa digunakan di HP, di Android, dan juga di laptop ya. Karena penyimpanannya penggunaannya lebih mudah sehingga dia bisa digunakan untuk perangkat apa saja. Kalau iCloud ini adalah ekosistemnya Apple ya. Jadi dia ini media penyimpanan yang hanya bisa terkoneksi sesama perangkat Apple kayak iWatch, iPhone, MacBook, dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak dipakai adalah yang Google Drive karena dia selain penggunaannya lebih mudah dan dia juga penyimpanannya bisa kita tambah juga. Jadi tidak terbatas gitu ya ukurannya, size-nya. Dan dia juga kelebihannya si Google Drive ini adalah bisa digunakan dengan secara tim. Jadi misal nih dalam satu penyimpanan Google Drive ini ada satu file dan dia itu bisa kita pakai untuk bekerja secara tim. Jadi misal saudara Hadi mengedit, membuka lewat Google Drive, secara bersamaan saudara Ama juga bisa membuka file tersebut lewat Google Drive. Di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Jelas ya? Oke. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu tadi ya pengertian media penyimpanan. Media penyimpanan adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital. Tadi data digital sudah pada tahu ya. Dengan waktu tertentu sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Nah, jenis-jenisnya tadi ada 3 ya. Penyimpanan magnetik, penyimpanan optikal, penyimpanan awan. Oke, karena semuanya sudah paham ya, tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang saya yang akan bertanya kepada kalian. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis media penyimpanan magnetik? Silakan acungkan tangan dan sebutkan namanya. Ya, namanya? Ya, silakan. Hard disk, Hard disk, flash disk, flash disk. CD, Bukan Pak, saya bukan CD. Ada yang memory bisa? card, Ya, boleh. Tepuk tangan untuk jawabannya. Ya. Oke, selanjutnya sebutkan jenis-jenis media penyimpanan optikal. Ada yang bisa menyebutkan? Ya, namanya tadi? Ama. Ya. Apa saja? Ada CD-ROM, Ya. CD-RW, DVD. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk jawabannya. Terakhir, ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis media penyimpanan awan? Ada Bu, Ya, namanya? Nadia. Oke, silahkan jawabannya. Ada Dropbox, iCloud, Google Drive, dan ada udah itu Bu. Yang lain ada yang bisa melengkapi? Saya Bu. Ya, silakan. OneDrive Bu. Oke, betul semua jawabannya. Tepuk tangan dong. Oke, sudah pada bisa ya berarti ya. Nah, saya ada soal ya. Nah, ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan kalian sudah sampai mana. Silahkan dibaca soalnya. Ya, disebarkan ke belakang. Nah, itu ada soal tipe pilihan ganda dan esai. Untuk yang pilihan ganda silahkan disilang, yang esai silahkan dijawab dengan jawaban yang singkat dan tepat. Dikerjakan dalam waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis ya. Silahkan dikumpulkan ke baris depannya. Oke, saya baca dulu ya jawaban-jawabannya. Ini sudah pada bagus nih, sudah pada benar jawabannya. Masih ada tapi yang kurang-kurang sedikit. Oke, kita beri aplaus dulu dong untuk kita semua pada hari ini. Oke, untuk untuk menambah pengetahuan kita tentang media penyimpanan lagi, saya ada tugas tambahan. Ya, silakan cari perbedaan antara media penyimpanan magnetik, optikal, dan media penyimpanan awan atau flash storage. Dikumpulkan di Google Drive, nanti saya share di WA group, dan dikumpulkan pada
paling akhir 30 November 2022 jam 23.59 WIB. Ada pertanyaan untuk tugas tambahannya? Sepakat ya? Oke, silahkan dikerjakan. Semangat ya. Oke. Nah, terima kasih atas kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan dirapikan lagi bangku-bangkunya, laptopnya dimasukkan ke dalam tas. Kalau sudah rapi, kita berdoa dulu sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.